Assalamualaikum para sedulur, Alhamdulillah kita berjumpa kembali. Di kesempatan ini, kami akan mengajak panjenengan berpetualang di negara Ethiopia, di mana negara ini disebut-sebut sebagai gerbangnya pintu neraka. Sebelum kita lanjut, kami berharap panjenengan berkenan untuk subscribe channel ini. Oke, langsung saja kita mulai. Ethiopia merupakan negara di ujung Afrika. Wilayah Ethiopia terletak sepenuhnya di garis lintang tropis, dengan ibu kota Ethiopia adalah Addis Ababa yang memiliki makna, bunga baru, letaknya hampir di tengah negara itu. Ethiopia adalah negara terbesar dan terpadat di ujung Afrika. Ethiopia berbatasan dengan Eritrea di utara, Djibouti di timur laut, Somalia di timur, Kenya di selatan, Sudan Selatan dan Sudan di sisi barat. Dulunya Ethiopia berbatasan dengan Laut Merah, sebelum bagian wilayah negaranya yaitu Eritrea menjadi negara sendiri. Pertama kali didirikan pada tahun 980 SM, Ethiopia adalah negara merdeka tertua di Afrika. Ini juga merupakan negara terpadat kedua di Afrika dengan populasi lebih dari 106 juta orang, menjadikannya negara kedua setelah Nigeria. Ethiopia juga berdiri sebagai satu-satunya negara Afrika yang tidak pernah dijajah. Dipastikan bahwa kopi pertama kali ditemukan di Ethiopia dan menyebar ke seluruh dunia melalui perdagangan budak dan cara lainnya. Ada beberapa penjelasan tentang bagaimana hal itu ditemukan. Salah satu kisahnya adalah seorang penggembala kambing di Ethiopia pada abad ke-9 memperhatikan betapa bersemangatnya kambing-kambingnya setiap kali mereka makan dari semak tertentu. Hal ini mendorongnya untuk mencoba mengunyah buah dari semak. Dia membawa buah-buahan ini ke biara dan seorang biksu melemparkannya ke dalam api. Aromanya yang memikat menarik perhatian biksu lain dan buahnya dilarutkan dalam air panas, menghasilkan secangkir kopi pertama di dunia. Dalol di Depresi Danakil di Ethiopia, memegang rekor dunia untuk suhu rata-rata tertinggi di lokasi yang dihuni. Suhu rata-rata tahunannya, yang tercatat antara tahun 1960 dan 1966 adalah 35 derajat Celcius 95 derajat Fahrenheit. Suhu rata-rata maksimum harian yang tercatat pada periode yang sama adalah 41 derajat Celcius 106 derajat Fahrenheit. Gunung berapi Erta Ale di Ethiopia memiliki danau lava terpanjang yang ada sejak tahun 1906. Dikenal secara lokal sebagai pintu gerbang menuju neraka, karena suhunya yang sangat panas. Nama gunung berapi Erta Ale diambil dari bahasa Afar dan diterjemahkan sebagai The Gunung Merokok. Ini adalah salah satu gunung berapi paling aktif di dunia. Dari segi ketinggian di atas permukaan laut, Addis Ababa berdiri sebagai ibu kota tertinggi di Afrika dan ibu kota tertinggi keempat di dunia dengan ketinggian 2,335 meter 7,726 kaki di atas permukaan laut. Addis Ababa, rumah dari Uni Afrika, berarti bunga baru dalam bahasa Amharik. Negara ini merupakan lokasi penemuan Lucy, fosil cikal bakal manusia modern tertua di dunia. Fosil nenek moyang manusia modern yang berusia 3,2 juta tahun tersebut ditemukan oleh Donald C. Johansson, ilmuwan yang berasal dari Amerika Serikat, di wilayah Afar, Ethiopia, pada tahun 1974. Berdasarkan hasil penelitian, fosil Lucy menunjukkan ciri-ciri awal manusia modern, yaitu sudah berjalan tegak. Ethiopia sangat bangga dengan hal ini karena menunjukkan bahwa di sana adalah salah satu lokasi awal peradaban manusia. Saat ini, fosil Lucy disimpan dengan baik pada Museum Nasional Ethiopia. Diketahui bahwa 22,35% orang melakukan apa yang disebut buang air besar sembarangan, yaitu menjadikan ladang, hutan, atau area di sepanjang pedesaan sebagai kamar mandi terbuka. Dalam komunitas ini, kotoran manusia dicuci oleh hujan ke sungai, mata air, kolam, dan rawa, tempat di mana banyak orang mengumpulkan air minum mereka. Keluarga yang meminum air yang terkontaminasi ini mengalami penyakit yang ditularkan melalui air dan membayar biaya mahal untuk perawatan di klinik dan rumah sakit setempat. Buang air besar sembarangan merupakan penanda kemiskinan yang ekstrim. Pada tahun 2000, hampir 80% orang Ethiopia menggunakan kamar kecil di luar dan di tempat terbuka. 15 tahun kemudian, angka itu turun menjadi 22,35%. Kalender Ethiopia punya jumlah hari dalam setahun adalah 12 bulan 30 hari. Itu artinya,
Ethiopia mempunyai 13 bulan dalam waktu setahun. Orang Ethiopia juga mengikuti sistem jam yang sangat berbeda. Mereka mengikuti waktu 12 jam yang bertentangan dengan sistem waktu 24 jam yang diikuti oleh seluruh dunia. Ethiopia adalah negara yang penuh dengan festival yang semarak dan penuh warna. Yang terbesar, Timket, adalah festival tahunan 3 hari yang menghormati baptisan Yesus Kristus di Sungai Yordan. Saat ini para pendeta memindahkan tabot, replika tabut perjanjian, dari setiap gereja dan berbaris menuju sumber air terdekat, tempat pembaptisan komunal dilakukan. Prosesi tersebut diiringi oleh ribuan penduduk setempat yang mengenakan pakaian tradisional berwarna putih mempesona yang kontras dengan warna jubah upacara dan payung beludru berpayet milik para pendeta. Masakan Ethiopia adalah salah satu masakan terlezat, tersehat, dan paling beragam di benua ini. Dan, tidak seperti banyak negara di Afrika, negara ini adalah surga bagi para vegetarian. Alasan sederhananya adalah sebagian besar orang Ethiopia menganut aliran Kristen Ortodoks yang melarang makan produk hewani apapun pada hari Rabu dan Jumat. Dan hasil sampingan yang menggembirakan dari hal ini bagi para herbivora adalah bahwa restoran cenderung selalu menyediakan beberapa menu semur vegan yang pedas dan nikmat. Lebih dari 80 bahasa digunakan di berbagai wilayah di Ethiopia. Saat ini, negara tersebut memiliki 5 bahasa resmi, antara lain Tigrinya, Somalia, Oromo, Amharic, dan Afar. Depresi Danakil adalah tempat terendah di Afrika, dan Anda akan menemukannya di Ethiopia. Letaknya lebih dari 125 meter di bawah permukaan laut. Tempat itu lebarnya 50 meter dan panjangnya 200 km. Program pemantauan bersama JMP, database global untuk semua hal tentang akses air, sanitasi, dan kebersihan, WASH dan sumber utama data WASH, melaporkan bahwa puluhan juta orang di Ethiopia masih mengandalkan air minum yang terkontaminasi. Secara total, 31,1% atau sepertiga penduduk pada 2019, mengandalkan air tak layak untuk kebutuhan sehari-hari mereka. Dari 31% itu, 8,6% penduduknya mengambil air minum dari sungai, danau, telaga, dan sumber lain yang dianggap JMP sebagai air permukaan. Sisanya, 22,5% meminum air yang tidak aman dari sumur gali tangan dan mata air alami. Negara Ethiopia sedang mengalami krisis air, dan semua orang mulai dari pemerintah nasional hingga badan amal kecil dan komunitas bekerja untuk menyelesaikannya. Terima kasih banyak telah menonton, semoga terhibur dan bermanfaat. Jika panjenengan berkenan, kami sangat berharap jika panjenengan bersedia untuk subscribe channel ini. Akhir kata, wassalamualaikum. Sampai jumpa di segmen berikutnya.